Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ad-darsus salis al-wahdatus salisatu fi safhah arba'ah wa arba'in. Tahtal unwan Sulaiman alaihi salam wa Bilqis. Pelajaran yang ketiga, al-wahdah yang ketiga, di halaman 44 dengan judul Sulaimanu alaihi salam wa Bilqis. Waqafa Sulaimanu alaihi salamu yushahidu tuyura. Syahada yushahidu bimakna nazara yanzuru. At-tuyur jam'u ta'ir bimakna burung. Yushahidu tuyur. Thumma qala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Hadhihi qit'atun minal ayah fi surati An-Naml. Ma li la ara. Limadza la ara? Hadha wa ma'na ma li la ara. Limadza la aral hudhud? Kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Mana burung hudhud di sini? Am kana minal ghaibin? Ataukah dia termasuk orang yang gaib yang tidak hadir? Ya, jadi ceritanya di sini Sulaiman sedang mengadakan apel akbar, apel besar-besaran, ya, semua golongan jin, manusia, hewan, ya, dari serangga, hewan melata, semuanya hadir pada hari itu. Ya, kemudian ketika Sulaiman memeriksa barisan burung-burung, di situ Sulaiman tidak melihat adanya hudhud. Hudhud ini salah satu jenis burung. Jadi hudhud bukan nama, ya, sebagaimana perkataan sebagian orang. Tidak, hudhud itu adalah jenis burung. Wa kana al-hudhudu qad dhahaba ila ardil Yaman. Ya, ternyata hudhud tidak hadir disebabkan dia pergi ke negeri Yaman. Wa ra'a Bilqisa malikata Saba'in. Dan di situ hudhud melihat Bilqis, nama seorang malikah. Malikah ini mu'annas dari kata malik. Kalau malik itu raja, nah kalau malikah itu ratu. Malikah Saba'in, ratu dari negeri, namanya negeri Saba. Tasjudu hiya wa qaumuha lisyamsi min dunillah. Yang mana si Bilqis ini, ratu Bilqis ini, tasjudu, ya, dia sujud. Wa qaumuha, begitu juga kaum-kaumnya. Kemana sujudnya? Lisyamsi, maksudnya menyembah matahari, min dunillah. Jadi dia beribadah kepada selain Allah. Adal hudhudu wa akhbara Sulaiman alaihi salamu bima ra'a. Kemudian kembalilah hudhud, ada bimana raja'a, raja'a wa akhbara bima ra'ahu fi al-Yaman. Taib. Fa arsala Sulaimanu risalatan ila Bilqis. Setelah hudhud menceritakan kepada Sulaiman apa yang terjadi di Yaman, bahwasanya di sana ada sebuah negeri bernama Saba dengan ratunya yang bernama Bilqis, dan mereka itu menyembah matahari, maka Sulaiman mengirim sebuah surat kepada Bilqis, yad'uha hiya wa qaumaha ila an yu'minu billahil wahidi. Baik. Apa isi dari surat yang ditulis oleh Sulaiman? Yada'uha. Di situ Sulaiman mengajak Bilqis wa qaumaha, dan mengajak kaumnya, ila an yu'minu billahil wahid, agar beriman kepada Allah yang esa. Fa arsalat lahu Bilqisu hadiyatan tsaminatan. Maka bagaimana tanggapan Bilqis? Ya, Bilqis telah mengetahui bahwasanya Sulaiman itu seorang raja dengan kekuasaan yang luar biasa besar, ya, dengan tentara yang berbagai macam rupa, ya, dengan kekuasaan, kekayaan yang sangat melimpah ruah. Maka Bilqis juga merasa takut dengan hal tersebut. Ya, kalau berhadapan dengan head to head dengan Sulaiman, tentu dia akan kalah, ya. Kalau meninggalkan ajarannya untuk menyembah matahari kemudian menyembah Allah, nah dia juga enggak mau, ya, karena itu ajaran nenek moyangnya. Maka dia berada dalam kebingungan si Bilqis ini. Akhirnya dinasihati oleh salah seorang menterinya, kita kirim hadiah yang mahal-mahal aja ke Sulaiman sebagai cara untuk meredakan kemarahan dari
Sulaiman. Hadiyatan saminatan. Saminatan bimana ghaliyatan. Ya. Saminatan bimana ghaliyatan, berharga, mahal. Faqala li rasuliha. Ya, maka kemudian setelah utusan yang datang membawa hadiah itu ya, menemui Sulaiman, maka Sulaiman mengatakan kepada utusan Bilqis tadi, Rasul di sini maksudnya utusan Bilqis. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Irji' ilaihim. Kembalilah kamu wahai utusan kepada ratumu, Ratu Bilqis, kemudian ya, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Ya, kembali kamu ke kaummu, bawa ratumu ke sini atau tunduk kepada perintahku, kalau tidak maka kami akan mendatangimu dengan junudin, dengan pasukan, jamak dari jundi, la qibala lahum biha, yang mana pasukanku yang akan kubawa ke sana nanti adalah pasukan yang la qibala. La qibala itu artinya la astati, ya, la tastati. La qibala lahum biha maksudnya anti la tastati'ina muwajahata haula'i al-junud alladina sa'ursilu ilaiki. Ya, jadi saya akan kirim pasukan, ya, yang mana pasukan ini laki balalaha, kamu nggak akan sanggup untuk menghadapi mereka saking besarnya. Ya, ini ancaman dari Sulaiman di sini. Ja'at Bilqisu ila Sulaiman alaihi salam, maka kemudian akhirnya datanglah Bilqis ya, ke istananya Sulaiman alaihi salam, litas'alahu amma yad'u ilaih, untuk bertanya tentang apa sih sebenarnya ajakan dari Sulaiman tersebut, untuk menyembah Allah. Hakikat menyembah Allah itu seperti apa? Baik. Wa kana lahu qasrun azimun. Sulaiman ini punya qasrun, punya istana. Qasrun artinya istana, jamaknya qusur. Punya istana azimun, yang besar sekali. Ya, masnu'un minaz zujaj, yang mana istana ini terbuat dari az-zujaj. Az-zujaj artinya kaca. Istana terbuat dari kaca. Falamma ra'athu ajibat lahu, tatkala Bilqis ini melihat istana tersebut, dia terkagum-kagum. Qila laha udkhulis sarha, falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Qila laha, dikatakanlah kepada Bilqis, udkhuli as-sarha, masuklah engkau ke as-sarh. As-sarh itu artinya qasrun kabirun. Ya. As-sarh artinya qasrun kabirun atau binaun kabirun. Ya. Qasrun kabirun, itu namanya sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan, tatkala si Bilqis ini melihat kaca rumah, istana yang terbuat dari kaca tersebut, hasibathu lujjatan, dikira itu adalah lujjah, ya. Lujjatan itu artinya ma'un kasir, ya, air yang banyak, ya. Lujjah itu artinya ma'un kasir. Wa kasyafat an saqaiha, karena dikira dia akan menginjak air, dia menyingkap, kasyafat yang menyingkap, saqaiha, kedua betisnya, agar nggak kena gaunnya, nggak kena pakaiannya. Qala, maka Sulaiman ngasih tahu, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ini adalah istana yang mumarrad. Mumarrad artinya dilapisi. Dilapisi dengan qawarir. Qawarir jamak dari qaruroh, gelas-gelas kaca. Ya. Mumarradun artinya dilapisi atau terbuat dari. Ya. Dia dilapisi dengan qawarir. Qawarir artinya gelas-gelas kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Maka di situ Bilqis menyadari, ya, bahwasanya dia tidak ada bandingannya dengan Sulaiman, apalagi dengan Arabnya Sulaiman. Taib.
Maka kemudian dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan berbuat kesyirikan, wa aslamtu, dan aku memasrahkan diriku kepadamu, ma'a Sulaiman, kepada Allah Rabbil Alamin. Ini potongan kisah dari kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir li As-Sabuni. Baik. Apa maudhu kita di pelajaran yang ketiga ini? Maudhu kita adalah alamatu al-fi'li, tanda-tanda fi'il. Setelah sebelumnya di pelajaran yang pertama kita membahas tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim, maka sekarang kita harus tahu apa saja tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Karena kata dalam bahasa Arab, kalau bukan isim maka dia fi'il, kalau bukan fi'il maka dia huruf. Kalau huruf gampang dideteksi, nggak perlu tahu alamatnya. Maka yang penting itu adalah membedakan mana isim, mana fi'il. Taib. Di sini ada beberapa fi'il, tadi dicontoh ada fi'il zalamtu. Tandanya kenapa zalamtu adalah fi'il? Ittisaluhu bita'il fa'il. Karena dia bersambung dengan ta' fa'il. Jadi tu ini namanya ta' fa'il. Ta yang menunjukkan pelaku dari perbuatan zalama. Ya, dimakan ta' fa'il. Arsalat, ini namanya ta' ta'nis, karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan ke mu'annas, tanis dari kata mu'annas. Udkhuli, ini namanya ya ilmu khotobah, bukan ta'il mukhotabah ya ilmu khotobah. Ini dia, ini ada fi'il amar domir anti, karena objeknya adalah atau lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Makanya mukhotobah artinya perempuan yang diajak bicara. Kemudian na'tiyanna ittisaluhu binunit taukid. Kemudian di sini ada fiil selanjutnya na'tiyanna dari kata ata ya'ti, nahnu na'ti. Tambahkan nun taukid jadinya na'tiyanna. Mabniun alal fathi di situ. Nah, kenapa na'tiyanna adalah fiil? Mahiyal alamah, apa tandanya di situ? Ittisaluhu binunit taukid. Karena dia bersambung dengan nun taukid, nun yang maknanya penegasan. Baik, hadha huwa mawdu'una fi hadha al-liqa alamatu al-fi'li. Al-an nakhuz al-qa'idah. Qala huna lil fi'li alamatun yu'rafu biha. Fi'il itu punya tanda-tanda yang dengan tanda tersebut kita akan kenali dia. Di antara tanda-tandanya adalah yang pertama, ittisaluhu bita'il fa'il. Dia ittisal, muttasil dia dengan ta' fa'il, nyambung dia dengan ta' fa'il. Apa itu ta' fa'il? Hiya ta'un mutaharrikatun tattasilu bil fi'lil madhi. Ta' yang mutaharrikah, ta' yang berharokat. Entah harokatnya tu, ti, atau ta, itu namanya mutaharrikah. Ya, lawan katanya sakinah. Ya. Mutaharrikah lawan katanya sakinah. Mutaharrikah dari kata harokah, berharokat dia maksudnya. Tattasilu bil fi'lil madhi, dan dia itu nyambung dengan fi'il madhi. Contohnya zalamtu. Nah, tu ini namanya ta' fa'il. Kenapa? Karena dia berharokat dan dia nempel dengan fi'il madhi. Berarti zalamta ta' fa'il juga? Naam. Zalamta ta' fa'il. Zalamti juga? Naam. Zalamti juga ta' fa'il namanya. Jadi contoh di sini satu saja mewakili yang lain. Zalamtu. Kemudian yang kedua, ittisaluhu bita'it ta'nis wa hiya ta'un sakinatun tattasilu bil fi'lil madhi. Kemudian yang kedua tandanya adalah ta' ta'nis. Ta' ta'nis, ta' yang menunjukkan mu'annas. Yang mana itu? Yaitu ta' sakinah, ta' yang bersukun, tattasilu bil fi'lil madhi, dan dia menempel dengan fi'il madhi. Mislu arsalat lahu Bilqisu hadiyatan. Arsalat di situ ada tak harokat sukun di situ, ya. Ini namanya ta'nis. Taib, karena menunjukkan pelaku dari arsalah ini adalah perempuan, yaitu Bilqis. Nah, nomor 3, ittisaluhu bita'il mukhatabah, ya. Bertemunya dengan ta' ya mukhatabah, bukan ta' mukhatabah, ya. Bertemunya atau menempelnya dengan ya ilmu khotobah. Ini kenapa salah terus ya tadi ini? Ya ilmu khotobah. Bertemu dengan ya ilmu khotobah. Ya ilmu khotobah itu ya ada di dua fiil, yaitu fiil mudhari dan fiil amr. Ya, jadi yang namanya ya ilmu khotobah itu hanya ada di dua fiil ini. Di fiil madi tidak ada dia.
Ya, contoh di fi'il mudhari adalah tadkhulina, tadkhulina. Ini ya-nya. Ya yang ini namanya yaul mukhatabah, ya yang menunjukkan bahwasanya lawan bicara kita adalah seorang muannas, seorang perempuan. Tadkhulina domirnya anti. Wa bi fi'lil amri mithlu udkhuli, dan ada juga di fi'il amr contohnya di kata udkhuli di domir anti. Ya, ini disebut dengan ya'il mukhatabah. Kemudian yang keempat, ittisaluhu binunit taukid. Tanda untuk mengetahui ini fi'il atau bukan adalah dia menempel dengan nun taukid. Ingat, nun taukid itu hanya bisa menempel di fi'il, nggak mungkin isim ada nun taukidnya, nggak mungkin. Wahia tattasilu bil fi'lil mudhari wa bi fi'lil amr. Nun taukid itu hanya ada di fi'il mudhari dan fi'il amr saja, karena fi'il madi tidak bisa. Kenapa? Karena fi'il madi artinya telah lewat, sedangkan nun taukid artinya mempertegas sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi, atau mempertegas terjadi perintah atas suatu perbuatan. Baru kita pakai nun taukid, ya. Nah, kalau fi'il madi gimana pakai nun taukid? Karena sudah lewat, ngapain pakai taukid lagi? Gitu. Baik, contoh di fi'il mudhari adalah lana'tiyannahum. Mana nun taukidnya di situ? Yang bertasydid di situ ini namanya nun taukid as-saqilah. Al-fi'lil amr contohnya izhabanna, nun taukidnya di kata nah di situ izhabanna. Nun taukid itu biasanya berada di akhir, ya. Baik. Dikatakan sini fa idza qabilatil kalimatu alamatan min hadhil alamat arafna annaha fi'lun. Kalau ada suatu kata nanti menerima satu dari 4 tanda ini, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sebuah fi'il. Baik. Cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Nakhus at-tadribat fil liqa al-qadim biidznillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.